warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Vera? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat sehat. Terima kasih Bu Vera atas waktunya. Sengaja sih hari ini saya ingin berkunjung ke SD yang Ibu Vera pimpin. SD berapa Bu Vera? UPTD SD 51 Gunung. Jadi antara pengawas dan kepala sekolah itu ada hubungan yang berkaitan gitu ya. Karena tugas saya itu adalah memantau atau mendampingi sejauh mana kegiatan kepala sekolah sudah dilakukan itu. Nah, kebetulan bulan Januari ini saya ingin mengadakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah PTD SD 51 Gunung. Tentu saja kegiatan yang akan saya sampaikan ini adalah kegiatan yang sudah Ibu lakukan di tahun 2023 dari Januari sampai dengan Desember. Kira-kira apa saja kekurangan dan kelebihan selama Ibu memimpin di SD ini? Sudah barang tentu kepala sekolah sudah banyak sekali pekerjaannya, pekerjaan tambahan, tidak menyampingkan tetapi tugas pokoknya. Kita sudah tahu bahwa tugas pokok kepala sekolah itu adalah sebagai manajer ya di sekolah. Manajer ini banyak hal-halnya ya, misalnya di bidang keuangan, di bidang akademik gitu ya. Yang harus Bu Vera lakukan gitu. Kemudian juga yang kedua tugas kepala itu adalah di bidang kewirausahaan. Dan itu harus dilakukan walaupun seberapa padat kegiatan kepala sekolah ini adalah ruh harus Ibu lakukan, dan ini diundang-undangkan loh, enggak main betul. Saya yang membuat enggak, emang ini negara yang membuat. Jadi betul-betul pas waktu kasih amanah untuk melakukan ini. Kemudian yang ketiga tidak kalah penting ya Bu Vera, justru disinilah ruhnya gitu, kelihatannya berhasil atau tidak anak-anak itu di supervisi ini. Karena guru adalah ujung tombak gitu ya. Kita hanya mengatur, kemudian melakukan. Mereka adalah pelaku yang di paling ujung dan mereka adalah penentu. Nah, tentu saja kepala sekolah itu melakukan seluruh kewajibannya tadi sebagai manusia biasa, belum nggak mungkin gitu ya. Sangat sempurna enggak? Mungkin mendekati sempurna. Nah, yang saya tanyakan apa saja kekurangan dan kelebihan yang Ibu rasakan selama memimpin di SD ini. Nah, silakan Bu Vera. Terima kasih Bunda atas waktunya sudah berkunjung di kami UPTD SD 51 Gunung yang pada hari ini memberikan pertanyaan kepada saya untuk di bagian tupoksi kami sebagai kepala sekolah. Yang pertama di bagian manajerial, kekurangan kelebihan itu pasti ada Bunda. Ya, yang pertama saya akan jelaskan itu ke kelebihannya dulu Bunda. Insyaallah kalau sudah saya jalankan selama dari bulan Juni Bunda. Karena saya bukan dari bulan Januari, tapi Juni ke Desember. Jadi manajerialnya di tahap 2 ya. Alhamdulillah sudah dikontribusikan dan sesuai dengan bisnisnya Bunda. Honor pun sudah terarahkan kepada yang sesuai dengan honor pengajar pendidik pada sekolah kami, tidak ada masalah untuk situ. Kekurangannya semuanya sudah berjalan dengan lancar, intinya itu kelebihannya Bunda ya. Guru pun nyaman untuk semua yang saya jalankan selama kurang lebih ya 6 bulan. Rasanya udah lama ya Bunda. 6 bulan jadi 6 tahun ini. Alhamdulillah sudah berjalan 6 bulan ini ya nyaman. Untuk kekurangannya seperti tidak ada. Yang kedua bagi kewirausahaan. Kewirausahaan ini alhamdulillah antusias sekali. Saya akan jelaskan kelebihannya dulu Bunda. Kewirausahaan ini kalau saya rasakan sebelum kami memang mengadakan kewirausahaan, anak itu sudah ada yang menjual. Ada yang jualan gitu ya? Gitu. Jadi saya tuh kayak udah besar lah ya gitu ya? Udah besar duluan. Jadi ceritanya anak alumni yang tahun lalu sudah jual nasi uduk. Masya Allah banget mereka si anak kelas anak yang saya bukan yang nggak memberikan atau mengarahkan, nah jual nanti pas istirahat ya, enggak, pagi-pagi dia datang. Karena sarapan kan nasi uduk pagi-pagi. Sebelum masuk gitu ya? Iya, alhamdulillah gitu. Itu belum saya kasih arahan, padahal sudah jiwanya mereka sudah terbentuk. Nah itu kelebihannya. Akhirnya saya ambil alih di Juni sampai di tahap ini di acara baru, saya sudah melakukan
3 kali kewirausahaan. Iya. Karena saya membuat itu tiap hari runtun, Bunda, dari kelas 6, kelas 5, kelas 4. Saya coba untuk kelas 4 dan kelas 3 saya gabung ke waktu itu kebetulan. Jadi kelas 6 ini saya ambil 1 hari. Iya. Jadi mereka fokus. Alasannya kenapa, Bunda? Saya kalau dagang 3-3, nanti yang dagang banyak Siapa yang siapa Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi alhamdulillahnya satu sekolah kan mereka masih jajannya masih banyak nih. Jadi fokus pada kelas yang berwirausaha gitu. Iya. Sebelum kewirausahaan saya kasih arahan dulu, Bunda, cara memanajemennya kewirausahaan itu gitu. Iya. Jadi nggak dagang asal sembarang nggak gitu. Iya. Saya kasih dulu arahan kepada mereka supaya berdagang itu yang benar-benar makanan sehat gitu. Nah, alhamdulillahnya orang tua kan berkolaborasi tuh. Iya. Karena nggak mungkin anak itu ada makanan tanpa bantuan orang tua. Iya, pasti itu ya. Ya, akhirnya dari ya itulah terbentuk tadi, Bunda, antara anak dengan wali murid tuh kerjasama. Nah, dari saya bilang dengan nominal 10.000 Nah, jadi ditentukan, Bun. Jadi kita nggak berlomba-lomba banyak dagangan gitu. Yang penting habis, mereka tahu modal awal, keuntungan berapa, rugi nggak, untung nggak mereka saat dagang itu gitu. Nah, ada yang rugi, Bunda. Contohnya anak ini modalnya antusias mungkin dia ya, jual dua macam makanan, jual pempek itu sampai 30 pieces, yang lakunya ibarat kata balik modal. Saya bilang, nah itulah ilmu kita dapat kewirausahaan, untung dan rugi. Sisanya Kamu pas bahasanya nggak rugi, kamu modalnya kembali. Nah, tapi kamu nggak rugi, untung kamu di makanan. Saya bilang kasih arah, ya Bu, kamu kapok nggak Bu, katanya gitu jawaban mereka. Ada yang untung modalnya 10.000 dapatnya 15.000. Nah, setelah dari mereka wirausaha itu, feedbacknya mereka tuh buat laporan pembukuan tuh saya kumpul. Nah, jadi kan ketahuan buatan mereka tuh pakai bahan apa saja, berapa modalnya, keuntungan yang dijual berapa piece. Misalkan modal 10.000, bisa buat makanan itu seperti pisang misalkan 10 bahan terigu pisang, berapa modal habisnya? Tiba-tiba mereka habisnya ya 10.000 atau lebih ya, Bunda, untungnya bisa jadi 20.000. Berarti kan mereka untung 10.000. Kekurangannya ini saya pengen negur lagi ke mereka, ke anak-anak murid, makanan yang mereka jual tuh mengandung kayak saus gitu, zat-zat gitu ya, yang semacam yang kayak dilarang lah gitu ya. Ya, kayak junk food, makanan yang itu loh, siap saji ya. siap saji. Saya lihat, saya survei ya kayak masih yang saus, kayak tanpa saus kayaknya nggak mantap. Bakso pakai kebiasaan, saus bener-bener. ya. Saya pengennya yang benar-benar ya makanan yang Sehat ya. sehat Hanya gitu. tomatnya buat sendiri. Iya, sausnya gitu. atau buat bakwan pakai jagung gitu ya, pakai cabai aja. Ini kalau nggak pakai saus nggak menarik. Kayaknya mereka tuh pilih yang Ada kecanduan ya. Jadi itu pakai Bu Vera, sebelum pewarna. dilanjut tuh saya sangat tertarik nih ya. Jadi kita juga nggak hanya menghitung untung-untung ya, tapi dari kesehatan ya udah diperhatikan ya. Iya, Bu. Saya juga baru dapat ilmu baru dari Bu Vera nih. Artinya gitu, sampaikan kepada wali murid yang membuat menu misalnya atau dijual, memperhatikan zat-zat yang harus masuk ke tubuh mereka itu. Jadi itu betul-betul Bu Vera. Jadi sudah dirancang itu apa yang harus dijual besok itu. Iya, betul. No saus itu, Iya. no sambal yang Siap saji itu, karena itu berbahaya buat anak-anak itu. Pewarna yang pedes ya kan, Pewarna. anak tuh kan belum tentu asli cabai kan. Ya pasti nggak cabai lah. Tapi yang saya lihat Ada dan zat-zat. tertariknya itu gitu, Bunda. Ya, karena Jadi, kebiasaan itu. iya, apa saya bilang ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa memperhatikan lagi ya, Bunda, ya, antara orang tua murid untuk memperhatikan bagaimana nanti. Saya rasa gini Bu Vera, kalau misalnya yang memakai saus ya, saus ataupun bon cabe ya, bon cabe itu, jadi diganti es krim misalnya, susu gitu kan mereka suka gitu ya. Nah jadi ada es krim itu dihindari dulu, jangan dikasih apa namanya kriteria gitu ya, jajanan yang tertentukan gitu. Yang jual misalnya, kalau Mas Ali kan nggak suka Puding banana, kan bagus. puding misalnya, kemudian sama kemudian tadi ada apa namanya jagung bakwan Iya, jagung tadi pakai gitu. jagung. Jadi kita Coklat bisa bisa. menghindari makanan tadi. Nah itu bagus Vera, di tengah-tengah mereka boleh bahaya loh gitu. Iya. Bukan hanya meraup keuntungan aja ya.
Dan saya juga tertarik tadi bahwa Bu Vera mencatat gitu ya, Iya. misalnya buat bawang jagung bahannya apa Oh, saja iya, gitu ya, modalnya iya, berapa gitu saja, kan, berapa jadi ribu. ketahuan untungnya. Iya. Nah inilah yang menanamkan Iya. seperti ini Iya. yang harus kita tanamkan ke anak-anak gitu. Kalau jiwa itu biasanya karena pergaulan atau karena Iya. kebiasaan itu Bu Vera ya. Iya, Bagus lah betul. dilanjut Bu Vera itu. Dan Iya. itu alhamdulillah runtun Bun, dari Iya. hari kelas 6 besoknya di kelas 5, kalau besoknya di kelas rendah. Jadi saya laksanakan di tahap semester pertama kemarin itu sudah berjalan, itu antusias sekali. Luar biasa ya. Cuman kekurangan tadi yang disajikan ya masih Iya, menu-menu siap itu ya, saji ya. benar-benar. Insya Allah untuk kedepannya saya bicarakan untuk menu-menu Lebih sehat lagi ya. dan untuk kewirausahaannya mudah-mudahan di tahun 2024 saya laksanakan ini. Memang ada di sudah saya rancang gitu Bunda, sudah saya rancang untuk diadakan di semester pertama dan semester kedua. Insya Allah nanti tahun ini sudah Semoga lancar terrealisasi ya. ya Insya Allah. Yang ketiga Bunda, untuk kursus saya di supervisi alhamdulillah sudah berjalan ya. Kendala yang kelebihannya semua guru arahan yang saya arahkan mengikuti semua, Jalan ya. berjalan dengan lancar. Mungkin kendala tadi benar ada. Sudah untuk waktunya rilis berkunjung di SD kami di UPT Desa 1 Gunung Selatan. Alhamdulillah dengan lancar ini saya sebagai kepala sekolah ingin lebih meningkatkan lagi kinerja saya dan lebih baik lagi yang